Pada suatu ketika, hiduplah seorang gadis kecil bernama Bawang Putih. Ia hidup bersama saudara dan ibu tirinya. Saudara tirinya bernama Bawang Merah. Bawang Putih sangat rajin, sedangkan Bawang Merah sangat malas. Sang ibu tiri tidak menyayangi Bawang Putih, sehingga ia selalu memarahinya. Setiap hari, Bawang Putih harus memasak, membersihkan meja, dan membuang sampah. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Pagi ini, Bawang Putih mencuci baju di sungai, seperti yang biasa ia kerjakan setiap hari. Ketika sedang asik mencuci, tanpa sadar, sehelai baju milik ibunya terbawa arus sungai. Ketika ia tersadar, baju itu telah terhanyut jauh. Bawang Putih berusaha sekuat tenaga mengejar baju itu. Tetapi langkah kakinya yang kecil tidak dapat mengimbangi arus sungai yang terlampau kencang. Dengan lelah dan ketakutan, Bawang Putih kembali ke rumah dan mengaku kepada ibunya bahwa ia kehilangan baju. "Pergi, cari baju itu sampai ketemu. Jangan pulang sebelum kamu mendapatkannya," bentak ibu Bawang Merah. Bawang Putih pun bergegas keluar untuk mencari baju ibunya. Bawang Putih berlari sepanjang hari menyusuri sungai. Ia melewati jalan berbatu, meniti dahan pohon, ia tidak menyerah dan terus berlari hingga matahari mulai terbenam. Setibanya di hilir sungai, terlihat sebuah rumah berbentuk labu. Dari dalamnya terlihat cahaya, pertanda ada seseorang di dalamnya. Bawang Putih pun mendatangi rumah labu itu.
Bawang putih memberanikan diri mengetuk pintu rumah itu. Setelah beberapa kali mengetuk, terdengar jawaban dari dalam. "Ya, tunggu sebentar." Pintu terbuka dan tampaklah sesosok wanita tua yang ramah. "Nenek, apakah melihat selai baju melewati sungai ini?" Wanita itu mengeluarkan sehelai baju. "Ya, tadi aku menemukannya di pinggir sungai, di depan rumahku." "Nek, baju itu milik ibuku. Bolehkah aku minta kembali?" pinta bawang putih. Sebenarnya aku sangat menyukai baju ini." Nenek Labu mempertimbangkan. "Tapi jika kamu mau menemaniku selama seminggu di rumah ini, aku akan mengembalikannya padamu." Bawang putih pun mengangguk. "Baiklah, Nek." Selama tinggal bersama Nenek Labu, bawang putih rajin bekerja. Dia menemani dan melayani Nenek Labu dengan gembira. Seminggu pun berlalu. Nenek Labu memanggil bawang putih sambil membawa 2 buah labu. "Bawang putih, karena kamu sudah menjadi anak yang rajin, kamu boleh membawa pulang bajumu dan salah satu dari kedua labu ini." "Aku mau labu yang kecil saja, Nek. Aku tidak akan kuat membawa yang besar sendirian," jawab bawang putih. Bawang putih pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, bawang putih memotong labu tersebut untuk dimakan bersama bawang merah dan ibunya. Betapa terkejutnya mereka melihat labu itu penuh berisi emas permata. "Bawang merah, ayo cepat kamu ke rumah Nenek Labu dan ambillah labu yang besar." Di rumah Nenek Labu, bawang merah pun bekerja. Namun, ia tidak bekerja dengan baik karena tidak terbiasa bekerja di rumahnya. Bawang merah bahkan kerap kali bermalas-malasan. Lihat saja, bawang merah malah membuat labu-labu milik Nenek Labu berserakan di seluruh rumah. "Ayo, kita kumpulkan." Akhirnya, seminggu pun berlalu. Nenek Labu tidak senang dengan bawang merah yang pemalas. Tanpa ragu, bawang merah memilih labu besar untuk dibawa pulang. Bawang merah dan ibunya segera membelah labu besar tersebut. Mereka pun membuka labu tersebut dan
ular, kelabang, laba-laba dan kalajengking berhamburan keluar dari labu tersebut, mengerubuti bawang merah dan ibunya. Akhirnya, semua hewan itu berhasil diusir. Bawang putih merawat bawang merah dan ibu tiri yang terluka karena digigiti serangga dari labu besar. "Kami minta maaf ya, karena selalu jahat padamu. Kami mau berubah, bawang putih," ujar ibu tiri dan bawang merah. Sejak saat itu, mereka hidup saling menyayangi dan membantu satu sama lain.